ngapain kesini lagi? Iya Itu Mbak. kakak ipar kamu Maaf, kan? datang lagi ya, saya pengen ngobrol sama ibunya. Ibunya lagi sakit. Jangan ganggu kami lagi. Kan kita sudah bilang ini urusan keluarga kita. Buat apa sih datang-datang lagi? Mendingan Mbak, pulang aja deh. Mbak, saya cuma pengen ngobrol sebentar aja Mbak, Urusan bukan sama- begitu. Apalagi nih dari TV kita nggak mau lagi. Ya, Saya ada apa sih? Ada apa sih ini? Nah itu, Ini loh. Ini tuh. itu ibu kamu kan? Yang datang ke sini sok membantu si Ami. Apa ya kira-kira Mario? Kamu masih macam ini. Ini datang baik-baik. Kamu nggak kerja. Boleh ngobrol sebentar? Ya, duduk sebentar aja. Iya tuh, Biar- ibu kayaknya Bu, lebih nerima Mario deh, malah dia nyuruh Mario duduk. sebenarnya bukan Ami itu minta tolong sama kita. Tim terangkanlah untuk untuk menjembatani masalahnya dengan suaminya. Mario ngomongin apa ya ini? Kayaknya ibu sih mau deh. Tar, tapi kok ibu kamu nangis-nangis gitu sih? Lihat nggak sih itu? Ibu mertua kamu nangis-nangis. Mungkin dia lagi ceritain tentang Itu cuma ada. gimana? Barusan gue udah ngobrol sama ibu lo, katanya dia mau maafin. Yaudah, ikut dulu. Ibu, maafin aku, Bu. Ibu tahu kan Mas Dedi di mana? Bu, Ibu jangan ngasih kayak Mas Dedi buat jalan sama cewek lain dong, Bu. Aku gini-gini kan masih istrinya sahnya Mas Dedi, Bu. Iya, ibu bisa maafin kamu, tapi ibu nggak suka kalau kamu masih menuduh-nuduh ibu. Ibu ini kan orang tua kamu juga. Tapi Ibu suka ngasih jalan kalau Mas Dedi jalan sama cewek lain, Ibu tuh nggak ngelarangnya. Ibu nggak tahu siapa wanita itu, Ami. Ibu tahu nggak Dedi di mana? Ibu nggak tahu dia di mana. Saya bisa maafin kamu. Semua itu terserah di tangan Dedi. Ana cari si Dedi sampai ketemu. Selesaikan masalahmu sama si Dedi berdua. Iya, Bu. Tapi kalau misalnya Mas Dedi pulang ke sini, Ibu kasih tahu aku ya, Bu ya. Ya ibu kasih tahu. Tapi Ibu maafin aku kan, Bu? Ibu maafin. Tapi kamu jangan nuduh-nuduh ibu lagi. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ibu udah maafin aku. Aku cari Mas Dedi dulu ya, Bu ya. Ya sama-sama. Bu, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Oh iya rumahnya. Iya. Rumah aku di sini. Situ ya? Ini siapa lagi? Loh, Mas siapa sih? Mana Mas Dedi? Bahkan yang waktu di tempat makan kan? Iya. Baca? Iya. Ngapain? Mana Mas Dedi? Kamu nggak usah ngomongin dia. Kan terakhir bareng sama Mbak yang bawa dia. Iya. Kok nanya ke sini? Bohong kamu udah ngumpetin Mas Dedi tau nggak dari saya? Iya. Gimana sih? Gimana sih Mbak? Bentar. Gimana sih datang-datang langsung jorokin orang? Iya Mas, dia tuh ngumpetin Mas Dedi dari saya. Dia tuh nggak benar tau nggak? Lu Tunggu ya tunggu Mbak, dulu. saya tuh masih istri sahnya Mas Dedi tau nggak Mbak? Tapi Mas Dedi nggak cinta sama kamu, dia cintanya sama saya. Mbak jangan sok tahu dong. Iya saya tahu karena Mas Dedi sering cerita sama saya ngejelekan istri
Mas Dedi? Saya ini calon istrinya. Masa kamu tahu ya, Mas Dedi itu sayang sama aku, nggak sama kamu. Mbak tahu dari mana dia sayang sama Mbak? Iya, karena dia tuh mau nikahin aku. Aneh deh. Mbak, Mbak, dengerin ya. Mbak dengerin. Tadi saya tuh habis dilabrak sama orang. Dan orangnya itu tuh istrinya tuh mau pacaran sama Mas Dedi. Mbak tuh jangan mau sama Mas Dedi, Mbak juga ketipu. Nggak mungkin, Mas Dedi itu sayang sama aku. Mbak jangan so tau deh, Mbak. Enggak, Mbak. Udah, Mbak. Mas Dedi itu mau nikah sama aku. Hei, mau kemana? Mbak, Mbak. Mbak. Kasar gitu dong. Mana saya tahu sih, Mbak. Mana balikin Mas Dedi ke saya? Saya juga lagi nyari Mas Dedi, Mbak. Nggak mungkin, aku tahu kamu mau pergi dia. Ini udah jujur malah digitu-gituin. Udah mendingan Mbak sekarang balik aja deh. Enggak, kalau kamu nggak ngebilangin dia di mana, aku nggak akan pulang. Mbak maunya apa sih? Mbak, aku tuh mau Mas Dedi, Mbak. Mbak gimana pun caranya, saya tuh masih mau mempertahankan, Mbak. Mana ada sih Mbak yang mau mengikhlaskan suaminya sama cewek lain? Mbak, tolong Mbak. Mau apaan sih, Mbak? Tolong ikhlasin Mas Dedi buat aku, Mbak. Mbak nggak boleh kayak gitu, Mbak. Gimana pun itu Mas Dedi masih tetap suami aku. Nggak bisa. Dia udah janji sama aku, Mbak. Dia mau nyerahin kamu dan mau nikah sama Iya, aku. nggak bisa, Mbak. bukan gitu, Mbak. Kalau kayak begini jatuhnya Mbak tuh mengganggu rumah tangga orang lain. Saya tahu, Mas. Tapi Mas Dedi janji sama saya. Dia mau nikahin saya, Mas. Iya kan janji cuma omongan, tapi di sini kan istri sahnya. Mbak juga kalau kayak begini Mbak jadi yang salah. Amin, please. Mbak, udah deh, Mbak. Tinggalin Mas Dedi. Nggak bisa, Mbak. Saya juga masih mau mempertahankan, Mbak. Mbak pulang aja ya, Mbak ya. Mbak, Ami, tolong, Mbak. Balikin Mas Dedi ke aku, Mbak. Enggak, Mbak. Udah, Mbak mending balik aja deh, Mbak sekarang, Mbak. Mbak pergi dari rumah saya sekarang. Udah, Mbak pergi aja sekarang. Ngapain? Jadi kalau gitu Mbak istirahat udah nggak usah banyak pikiran. Kita kan masih nolongin Mbak. Jangan dipikirin lah orang kayak tadi yang kayak gitu. Mbak tetap harus yakin kalau Mas Dedi pulang ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mas, makasih ya. Kita tunggu kabar Mbak. Mbak ntar kabarin kita kalau Mbak udah agak Iya, tenang. oke. Mbak istirahat. Banyak ya? Nah itu juga yang bikin gue kepikiran. Kan selama ini kita pikir kalau Dedi sama Aca kan. Iya. Ternyata Acanya datang sini. Marah-marah nyari. Malah marah-marah nyari kan si Dedi kan. Iya. Berarti si Dedinya nggak sama Aca juga. Sebenernya Dedi ini kemana sih? Tapi berarti mungkin bener juga yang diomongin sama orang yang tadi kita ketemu pagi-pagi kan. Yang dia ngomong calon istrinya digangguin sama Dedi. Bisa jadi memang si Dedi ini emang suka main cewek. Masa sih yuk, jangan susah dulu deh. Bukan gitu, buktinya si Aca datang ke sini kan marah-marah nyariin si Dedi juga. Iya sih, siap dia. Kasian banget sih. Kasian banget Mbak Ami. Udah gitu, pakai dijanji nikah segala lagi Acanya. Itu ya biasanya kan orang-orang yang suka bohong kayak begitu kan emang suka main cewek kan. Nggak ngerti lagi deh sama pikirannya dia. Astagfirullahaladzim, gue malah jadi susah. Yaudah kita balik kantor dulu aja ya, nggak enak juga ada yang banyak ngaji. Iya. Ada orang yang ngaji tuh. Yuk semuanya. Ya ini sekarang kita udah di depan rumahnya Ami. Mbak Ami. Soalnya beberapa hari kemarin, 3 hari ya. 3 hari Mbak Ami nggak ngabarin kita. Kita juga udah coba kontak Mbak Ami, tapi Mbak Aminya susah banget dikontak. Nggak tahu menghindar atau gimana. Nggak mungkin sih. Belum ada kabar, makanya kita mau cek ke rumahnya. Yaudah yuk. Yuk.
Siap. Kasar sama dia. Ya ini sekarang kita udah di depan rumahnya Mbak. Perlu kau tahu ya, kamu sekarang sudah main dukun kan? Kamu mas, Main dukun. Saya paham, itu perbuatan gak benar itu. Intinya kamu dan aku lebih baik pisah. Fisik. Aku maafin kamu. Intinya kamu sama aku gak bisa bersama lagi. Saya sudah gak bisa sama kamu lagi. Kita pisah. Gimana kamu udah nyerahin dia belum? Ya ini aku lagi beresin. Udah sabar. Ini apa-apaan sih mas sama istrinya sendiri kayak gini mas? Apalagi sini ya. Kok tega banget sih mas sama istrinya? Tega banget mbak. Mbak itu nggak tahu urusan saya. Urusan apa? Biar tahu sekalian ya, Mbak, Mas, perlu Mbak, Mas ketahui nih, wanita ini nggak bener nih. Nggak bener gimana? Dia sudah main serong dengan laki-laki lain nih. Main serong? Pas selama ini dia nyari lu. Dia sudah kasar terhadap saya, terhadap ibu saya juga kasar dia. Kamu udah nyerahin dia kan buat aku? Tunggu, aku lagi nyelesain urusanku dulu. Sabar ya, sabar. Perlu Mbak dan Mas ketahui, dia sekarang nih udah berani main dukun, Mbak. Aku tuh main dukun tuh biar kamu pulang ke rumah mas. Kan kamu perbuatan nggak nggak mau pulang benar. ke rumah. Aduh, perbuatan itu nggak benar, tahu nggak? Tapi kamu nggak pulang-pulang, makanya aku berbuat seperti itu. Kenapa aku tidak pulang? Hah? Itu karena kamu itu. Tapi kan aku udah berubah mas. Ingat perlakuan kamu dulu, ingat nggak? Hah? Ingat nggak? Tapi kan aku udah minta maaf. Maaf apa kamu, ha? Maaf apa? Aku menyesal mas, maafin aku. Menyesal. Berulang kali kamu sudah saya kasih kesempatan. Diulangi lagi. Mas keterlaluan banget sih sama istrinya. Mbak itu nggak tahu urusan saya ya. Dia sudah punya pilihan sendiri, Mbak. Saya juga sudah punya pilihan sendiri. Ini calon murid saya nih. Astagfirullahaladzim. Gini caranya menyelesaikan masalah mas di rumah tangga. Mbak, denger ya, saya sama Mas itu udah mau nikah. Jadi please deh, kamu tuh lupain Mas Dedi. Makanya lu sebagai kepala keluarga, lu ngomong baik-baik dong sama istri lu, bukannya malah jalan sama cewek lain. Sudah saya coba. Berulang-ulang kali saya kasih kesempatan. Tetap saja diulangi lagi. Udahlah, Mas, Gak usah cari aku lagi kamu. mas jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Sudah. Jadi kok kayak gini sih sekarang? Kamu jangan cari saya kemana. Ikut aku ya. Ya udahlah. Ya semoga aja kita bisa mengambil hikmah dari masalah ini ya. Kalau dari awal kita emang nggak boleh bohong. Lagi dalam keluarga, astagfirullahaladzim. Ya udahlah kita balik kantor ya. Terus gimana dong ini Mbak Ami? Biar dia juga tenangin diri dulu aja. Kalau kita datang juga nggak akan ngebantu apa-apa juga. Jadi, yuk semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tasra. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bijazil al-bushra. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina dhakirina Allah ta'ala kathira fi sirri wal jahra. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzili wa huwa asdaqul qailin fi suratil a'raf.
khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah kalian manusia yang pemaaf dan selalulah kalian memerintahkan kepada kebaikan yakni al-ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Ayolah hadirun, pemirsa dimanapun Anda berada. Sifat dendam yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hiddu berasal dari sifat ghadab, yakni marah yang terus dipelihara. Dan ini memberikan efek tidak hanya secara personal, bahkan untuk orang yang ada di sekitar kita. Sifat dendam adalah sebuah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau bersabda, manusia yang terbaik adalah orang yang lambat marahnya, akan tetapi cepat memberikan maaf kepada orang lain. Dan orang yang buruk adalah orang yang cepat marahnya, akan tetapi lambat dalam memberikan maaf kepada orang lain. Jika sifat dendam adalah satu sifat yang tercela dan itu berlaku secara umum, terlebih dendam kepada kedua orang tua, ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah berfirman, wala taqul lahum uff, jangan engkau berkata uff terhadap orang tua. Terlebih ada sifat dendam yang bersemayam di hati kita. Khudil afwa, jadilah kalian manusia yang pemaaf. Jangan menjadi orang yang pendendam, karena orang yang pemaaf sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang pendendam sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tayangan ini memberikan pelajaran yang berarti buat kita. Jauhi sifat dendam, hindari amarah, dan jadilah kita seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena bisa jadi di satu kesempatan, di satu masa, kita pun melakukan kesalahan yang sama. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Rajut terus silaturahmi dengan siapapun yang pernah menyakiti kita, baik menyakiti secara verbal maupun non-verbal. Berikan maaf, karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian ambil amarah tersebut, maka hadiah yang akan diberikan oleh Allah surga dalam kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li fi hadhihi qissah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.